Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 3 di sini akan membawakan materi yang berjudul Desain Materi Pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, desain materi pembelajaran memegang peranan penting sebagai peta atau panduan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam pendidikan agama Islam atau PAI, materi tidak hanya berfokus pada penghafalan ayat atau teori agama, tapi juga pembentukan karakter, moral, dan spiritualitas para siswa. Nah, guru PAI harus mampu mendesain materi pembelajaran semenarik mungkin dan mengikuti zaman. Contohnya, di era digital saat ini, banyak guru yang menggunakan platform-platform yang memudahkan para siswa untuk memahami materi pembelajaran. Contohnya seperti kuis, Kahoot, dan lain sebagainya. Itu bertujuan agar para siswa atau murid mampu menyerap dan memahami secara cepat materi-materi yang disampaikan oleh guru. Dari judul makalah kami kali ini, dapat kita ambil rumusan masalahnya. Yang pertama, apa pengertian daripada desain materi pembelajaran? Yang kedua, apa saja tujuan dan fungsi daripada desain materi pembelajaran? Yang ketiga, apa prinsip-prinsip desain materi pembelajaran? Dan yang keempat, apa saja langkah-langkah dalam penyusunan materi pembelajaran? Baik, langsung saja kita simak penjelasannya. Oke, langsung saja kita membahas di pengertian desain materi pembelajaran. Nah, desain materi pembelajaran yaitu rencana sistematis yang disusun untuk mengatur isi pembelajaran agar apa? Agar peserta didik dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Jadi, dalam konteks PAI, desain materi pembelajaran yaitu mencakup pemilihan dan penyusunan bahan ajar yang mengandung nilai-nilai Islam, ajaran Al-Quran dan hadis, akidah, ibadah, serta akhlak. Nah, desain ini juga harus menyesuaikan tingkat perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Kita lanjut di tujuan desain materi pembelajaran. Seperti yang kita lihat di atas, ada 4 ya tujuannya. Yang pertama yaitu membantu guru menyusun pembelajaran yang sistematis dan terarah. Yang kedua yaitu menjamin ketercapaian tujuan pembelajaran secara optimal. Yang ketiga yaitu menyediakan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Dan yang terakhir yaitu yang keempat yaitu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam setiap aspek materi ajar. Selanjutnya yaitu fungsi desain materi pembelajaran. Yang pertama ada pedoman guru mengajar. Nah, dengan adanya desain materi pembelajaran ini yaitu sebagai alat atau pedoman bagi guru untuk menyampaikan isi pembelajaran. Yang kedua yaitu alat evaluasi hasil belajar. Nah, yaitu ya sebagai alat evaluasi untuk menilai efektivitas proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu sarana komunikasi guru siswa. Maksudnya gimana? Yaitu sebagai sarana komunikasi antara guru dan peserta didik mengenai kompetensi yang akan dicapai. Dan yang terakhir yaitu dasar pemilihan media dan metode, yaitu sebagai dasar pengembangan media dan metode pembelajaran yang relevan. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam desain materi pembelajaran. Yang pertama, relevansi. Materi ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Contohnya seperti pembelajaran akhlak, dikaitkan dengan perilaku remaja di media sosial agar lebih kontekstual. Yang kedua, konsistensi. Terdapat keselarasan antara tujuan, materi, metode, dan koevaluasi. Contohnya, jika tujuannya menanamkan nilai kerjasama, maka metode yang digunakan adalah diskusi kelompok, bukan ceramah semata. Nah, yang ketiga, kontekstualitas. Materi ini disesuaikan dengan kondisi sosial budaya peserta didik. Contohnya di daerah perdesaan, materi zakat dapat dikaitkan dengan hasil pertanian lokal seperti padi atau kopi. Yang keempat, keterpaduan. Materi ini juga harus menggabungkan
ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam. Contohnya seperti mengajarkan keajaiban alam sambil menanamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, kebermaknaan. Materi ini juga harus memiliki nilai guna bagi kehidupan peserta didik. Contohnya seperti pelajaran tentang amanah dikaitkan dengan tanggung jawab menjaga tugas rumah tangga atau sekolah. Yang keenam, keberlanjutan kontinuitas. Materi ini disusun bertahap sesuai perkembangan kognitif peserta didik. Contohnya, di MI diajarkan imam kepada malaikat, di MTS diperluas dengan hikmahnya, di MA dikaitkan dengan perilaku nyata dalam kehidupan modern. Adapun langkah-langkah dalam mendesain materi pembelajaran. Yang pertama, analisis kompetensi dasar. Menelaah KD dari kurikulum PAI agar jelas pencapaian pembelajarannya. Contohnya seperti meneladani perilaku malaikat dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, identifikasi materi pokok. Menentukan pokok bahasa dan submateri. Contohnya nama-nama malaikat, tugasnya, dan contoh perilaku meneladani mereka. Nah, yang ketiga itu pengorganisasian materi. Menyusun urutan dari sederhana ke kompleks. Contohnya dari pengertian imam, nama malaikat, dan hikmah. Pemilihan metode pembelajaran. Menyesuaikan metode dengan tujuan. Contohnya metode role-play untuk menanamkan sikap disiplin malaikat rotik dan atid. Dan yang kelima itu pemilihan media pembelajaran. Memilih media yang sesuai dan menarik. Contohnya menggunakan video animasi tentang malaikat melalui YouTube, Edupai atau tanpa education. Terakhir itu yang keenam, perumusan evaluasi pembelajaran. Evaluasi dapat dilakukan mencakup ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Contohnya seperti tes pilihan ganda, observasi sikap jujur, dan tugas menulis refleksi perilaku sehari-hari. Adapun kesimpulan daripada judul makalah kami pada hari ini, yaitu desain materi pembelajaran adalah proses strategis yang menuntun guru dalam merancang isi dan arah pembelajaran agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam konteks PAI, desain materi pembelajaran tidak hanya bertujuan untuk menambahkan pengetahuan agama, tetapi juga menumbuhkan iman dan karakter Islami. Guru PAI yang kreatif harus mampu mengintegrasikan teknologi, budaya, dan nilai-nilai Islami agar materi pembelajaran menjadi relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman dan juga bermakna bagi para peserta didik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.